Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Kursus Beruga. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Di channel Kursus Beruga ini, saya berusaha menciptakan konten yang berisi tentang video-video pembelajaran bahasa Inggris dengan cara semenarik mungkin, kemudian dengan menggunakan konsep-konsep yang sesederhana mungkin dan sekreatif mungkin, dengan cara mengajak teman-teman membandingkan pola bahasa Indonesia dengan pola-pola penulisan bahasa Inggris, dengan niatan agar teman-teman bisa memahami dan mengerti mengenai setiap materi-materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan pagi ini, kita akan kembali membahas sebuah bentuk waktu, yaitu bentuk waktu simple past tense. Ya, simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Akan tetapi, sebelum kita membahas tentang materi tersebut, saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like, tombol subscribe, dan tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video saya berikutnya mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris. Baik teman-teman, kita mulai saja materinya tentang simple past tense. Apa itu bentuk waktu simple past tense? Dari masing-masing kata, kita bisa memahami bahwa simple past tense adalah tense berarti bentuk waktu, kemudian past artinya yang telah lalu atau yang telah lampau, kemudian simple artinya sederhana. Jadi dari segi arti masing-masing kata, kita bisa mendefinisikan bahwa simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan pada masa lampau. Demikian definisi dari simple past tense, teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bentuk waktu simple past tense yang menggunakan kata kerja. Pada video kali ini, kita khususkan saja membahas bentuk waktu simple past tense yang menggunakan kata kerja, dan kita akan membahas simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja pada video berikutnya, dengan niat agar teman-teman bisa fokus memahami materi ini. Baik, pola untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja adalah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua, kemudian ditambah objek. Kemudian, rumus untuk membuat kalimat negatif adalah subjek did not ditambah kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif rumusnya adalah did ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Pada kalimat positif kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Adapun perubahan kata kerja dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman bisa lihat di berbagai macam kamus atau buku-buku berbahasa Inggris lainnya, atau juga bisa diunduh di Google, atau juga bisa dicari di referensi lainnya, karena kita tidak akan secara khusus membahas tentang perubahan bentuk kata kerja pada video kali ini. Kemudian kita lanjut pada rumus kalimat negatif. Di sini did not berarti tidak. Kemudian kalimat negatif menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja bentuk kedua hanya digunakan pada kalimat positif.
ketika kita membuat kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja yang kita pergunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Demikian teman-teman. Kemudian pada kalimat interrogatif di sini, did berada di posisi terdepan. Yang mana did ini berarti apakah. Jadi did not berarti tidak, did berarti apakah. Demikian cara untuk membuat kata tidak dan kata apakah dalam bentuk waktu simple past tense. Kemudian untuk mempermudah teman-teman memahami mengenai bentuk waktu simple past tense ini, sekarang kita akan membuat sebuah contoh. Misalnya Budi pergi ke Surabaya kemarin. Kalimat Budi pergi ke Surabaya kemarin dapat dikenali berbentuk simple past tense dari keterangan waktu yang digunakan. Nah, di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata kemarin. Sehingga kalimat ini harus kita tulis menggunakan pola bentuk waktu simple past tense. Karena Budi pergi ke Surabaya kemarin. Nah, sehingga rumus yang kita pergunakan adalah subjek, kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Kalimat ini kalimat positif, ditandai dengan tidak ada kata tidak dan tidak ada kata apakah. Nah, sehingga kalimat ini disebut kalimat positif. Rumusnya adalah subjek, kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Adapun bentuk kedua dari kata pergi, bentuk pertama adalah go, bentuk keduanya adalah when, bentuk ketiganya adalah gone. Nah, untuk membahasa Inggriskan Budi pergi ke Surabaya kemarin, kita akan menggunakan bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua dari pergi, yaitu when. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah Budi went to Surabaya yesterday. Demikian contoh kalimat positif bentuk waktu simple past tense. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat negatif? Budi tidak pergi ke Surabaya kemarin. Bentuk waktu masih simple past karena keterangan waktunya kemarin. Kemudian di sini ada kata tidak. Berarti kalimatnya negatif. Sehingga Budi tidak pergi ke Surabaya kemarin berbentuk simple past negatif. Sehingga kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Langsung saja kita masukkan kalimat ini ke dalam pola bahasa Inggrisnya. Sehingga menjadi Budi did not. Di sini kata kerja kembali ke bentuk pertama, yaitu go. Kita tulis saja go to Surabaya yesterday. Demikian contoh kalimat negatif dari bentuk waktu simple past tense. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat interrogatifnya? Kita pindah saja ke sini. Kalimat interrogatifnya, apakah Budi pergi ke Surabaya kemarin? Kalimat ini masih berbentuk simple past tense karena keterangan waktunya kemarin dan menggunakan kata apakah. Dari sini kita tahu bahwa kalimat ini harus dibuat menggunakan rumus kalimat simple past tense interrogatif karena ada kata apakah. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah apakahnya pakai did. Did Budi, kata kerja bentuk pertama menjadi go to Surabaya yesterday. Demikian teman-teman materi mengenai bentuk waktu simple past tense untuk kata kerja kalimat yang menggunakan kata kerja. Saya harap
teman-teman bisa memahami materi ini dengan gampang dan tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya. Jika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.